Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali lagi ya membahas mengenai timnas Indonesia. Kita akan mereview pertandingan antara Vietnam versus Indonesia kemarin ya. Nah, kali ini mungkin bagi teman-teman ada pemain ya yang mungkin sangat berkesan saat pertandingan Vietnam versus Indonesia kemarin. Oke, terlepas dari hasil imbang, namun secara produktivitas permainan Indonesia itu tidak kalah, teman-teman ya. Dan inilah yang akan kita bahas sebenarnya, ini yang akan bisa menjadi potensi bagaimana timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di leg kedua nanti di Stadion Maidin Vietnam. Nah, oke, kita akan langsung saja ya membahas sosok Jordi Amat. Bagi kalian semua mungkin sudah tidak asing dengan permainan dan juga ciri khas pemain ini. Pengalaman memang sudah berbicara, teman-teman ya. Ternyata Jordi Amat ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Oke, yang pertama mengenai Jordi Amat, mengapa dia sangat berkesan di pertandingan kemarin? Oke, yang pertama yakni Sintayong memang memasang 3 back ya. Fahrudin di kanan, Jordi Amat di tengah, serta Rizky Ridho di kiri. Ketiga back ini ternyata mampu, teman-teman ya, mematikan striker Vietnam. Bahkan dari babak pertama kemudian hingga babak kedua bisa terlihat ya bahwa Jordi Amat ini mampu mengomandoi, walaupun secara tidak langsung ya. Jordi bukan kapten, ternyata pengalaman dia selama di Eropa diterapkan. Hal ini bisa dilihat ketika Jordi Amat ya menginstruksikan Rizky Ridho, kemudian Fahrudin ketika bola sedang di luar ya, atau bola sedang dilempar oleh salah satu tim ya dari Vietnam. Nah, disitulah komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang selanjutnya, Jordi Amat ini seperti Sergio Ramosnya Indonesia. Nah, mengapa saya bilang Sergio Ramos? Ketika dia mendapatkan bola ya, dan memang itu berbahaya di area pertahanan, dia hanya cukup satu sentuhan, dan ketika itu dia langsung membuang bola, baik itu keluar maupun ke depan. Nah, ini sudah terbukti ya bahwasanya Jordi Amat ini mampu untuk mengendalikan ritme permainan. Nah, oke, yang selanjutnya ini yang menjadi kunci ya sebenarnya mengapa Jordi Amat ini diperlukan untuk di Indonesia. Oke, mungkin Fahrudin memiliki tinggi yang 185 ya, kemudian Rizky Ridho 187. Nah, Jordi Amat pun juga 187. Bisa dilihat dari beberapa duel-duel udara, Jordi Amat selalu bisa memenangkan. Nah, bahkan ketika melawan Vietnam kemarin, Jordi Amat sama sekali tidak pernah kehilangan duel-duel udara dan selalu memenangkan. Ya, walaupun Vietnam kita ketahui ya strikernya sangat jangkung sekali, tetapi bisa diantisipasi oleh Jordi Amat. Ini yang menjadi hal bagus ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Jordi Amat ini adalah sosok yang rajin. Nah, mengapa saya bilang rajin? Ketika bola mati, Arhan adalah sosok yang memang menjadi pemain ya yang melempar bola. Nah, karena Arhan ini memiliki kelebihan dengan lemparan ke dalam dan juga lemparannya sangat jauh. Namun bisa dilihat ya dari beberapa kali lemparan, di sini saya hitung ada 5 kali lemparan, ternyata Jordi Amat langsung naik ke depan dan hanya meninggalkan sosok Rizky Ridho dan juga Mark Klok. Artinya apa? Di sini kontribusi Jordi Amat itu sangat matang ya, dan juga sangat bagus untuk timnas Indonesia. Sangat terlihat jelas di situ. Nah, kemudian yang paling berkesan di sosok Jordi Amat ini, selain dia mampu berkontribusi bersama tim, akurasi umpan. Nah, akurasi umpan ini yang memang membuat dirinya semakin disukai oleh pelatih Sintayong. Hal ini terbukti ketika opernya ya, atau umpannya dari bawah kemudian ditendang sampai ke kotak penalti. Ternyata ada sosok Yakob Sayuri di sana, dan ternyata umpan lambungnya itu sangat akurat, dan lagi-lagi penyelesaian akhir atau attacking. Nah, penyelesaian akhir dari Yakob Sayuri sebenarnya sudah bagus, namun terkena satu pemain back dari timnas Vietnam. Nah,
jika mungkin itu tidak terkena back, itu mungkin akan berbicara lain lagi ya. Assist Jordi Amat yang dicetak oleh Yakob Sayuri. Namun sayangnya itu tidak gol, dan ternyata benar saja Indonesia harus bermain dengan skor 0-0. Namun dengan umpan-umpan yang matang dari sosok Jordi Amat ini sudah meyakinkan bahwa sebenarnya kita butuh banyak sekali Jordi Amat. Oke, banyak sekali analisis sepak bola Indonesia mengatakan adanya Jordi Amat ini sangat membantu kinerja timnas. Maka dari itu wajar saja jika Sintayong sangat kecewa dengan tidak hadirnya Elkan Bagot, kemudian Sandy Walsh, kemudian belum diprosesnya Shane Patinama. Ini memang menjadi PR ya bagi Sintayong. Namun kita hargai untuk pertandingan kemarin. Oke, permainan timnas secara keseluruhan itu sudah bagus, dan ternyata benar saja Indonesia memiliki kredibilitas permainan yang sangat bagus, walaupun secara ball possession itu Indonesia kalah. Oke, kita kembali ke Jordi Amat. Nah, mengapa Indonesia ini sangat membutuhkan ya sosok Jordi Amat yang banyak ya, dalam artian gaya permainan seperti Jordi Amat? Karena lagi-lagi nonton ya, kita hanya mau mengandalkan pemain lokal, is okay, tidak masalah. Namun kembali lagi ketika event besar, nah saya anggap Piala AFF ini event besar ya, walaupun ini bukan kalender FIFA, karena Indonesia belum pernah menjuarai ya di level senior ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Jordi Amat, pengalaman dia itu sudah banyak, maka dari itu Indonesia itu perlu Jordi Amat yang banyak. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu otomatis nanti mental akan terbangun untuk menghadapi tim-tim besar, apalagi saat ini Vietnam itu adalah salah satu raja Asia Tenggara ya selain Thailand. Nah, ini bisa dibuktikan nantinya ketika Sandy Walsh datang, kemudian Shane Patinama datang, Elkan Bagot juga datang. Ini nanti akan berbeda lagi permainannya dan akan lebih baik lagi. Itulah mengapa Sintayong ingin sekali ya untuk mendapatkan pemain-pemain yang memiliki jam terbang tinggi di Eropa. Tentu Jordi Amat sudah tidak ragu lagi ya kita menyebutnya. Dia sudah pernah membela RC di Spanyol, kemudian Malaha ya, kemudian Valencia, kemudian juga di Liga Inggris bersama Swansea City, sudah pernah menghadapi Ronaldo, Messi, Wayne Rooney, Daniel Welbeck dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa ya perjalanan karir dari sosok Jordi Amat ini. Nah, dari beberapa penampilan bagus kemarin ya, ternyata di akhir pertandingan di sini pelatih Vietnam langsung mengatakan bahwa striker dari Vietnam itu memang jelas, dan dia menjawab jujur bahwa mati kutu saat menghadapi Indonesia. Maka dari itu tak heran di menit 68 ya, di babak kedua Park Hang-seo langsung merombak pemain dengan menarik strikernya dan memasukkan dua gelandang. Hal itu diutarakan lantaran dirinya ingin mempertahankan poin ya. Mungkin dia sudah bersyukur dengan poin 0-0 ini ya teman-teman. Tapi kita harus bisa melihat ya, semoga saja Indonesia nanti lebih bisa berkembang dibanding Vietnam di Stadion Mai Dinh di Hanoi nanti tanggal 10. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang permainan dari Jordi Amat ini? Apakah Indonesia sangat perlu untuk menaturalisasi atau mengembangkan pemain-pemain yang memiliki fisik serta taktikal seperti Jordi Amat? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.